Salam sejahtera, salam merdeka. Kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus. Indonesia ada di hati Tuhan. Kekasih Tuhan, Indonesia Prophetic Ministry telah memasuki tahun kelima sejak berdirinya di Penajam Pasir Utara 2015 yang lalu. Ketika pertama sekali Tuhan membawa saya dalam perjalanan prophetik untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan bagi kota-kota sejak 2015 yang lalu, saya bersyukur hari ini Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberikan arahan, tuntunan, dan pimpinannya telah melakukan pelayanan di Nusa Tenggara Timur selama 3 kali, melakukan perjalanan ke Kupang sampai ke Niki-Niki, ke Soe, dan saya bersyukur untuk Hotel Blessing Soe yang memfasilitasi kami pada beberapa waktu yang lalu untuk mengadakan pelayanan di pemerintahan sekabupaten Soe, dan bersyukur buat rekan-rekan di NTT yang telah menerima Indonesia Prophetic Ministry menjadi satu bagian yang akan mempersiapkan NTT bagi kemuliaan Tuhan, ke Bondowoso sampai ke Bali, dan melakukan pelayanan pesan-pesan nubuatan, doa-doa prophetik bagi Bali dan Sumatera Utara pada 2018 sampai 2019. Saya bersyukur sejak coronavirus disease yang melanda dunia, saya diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan diri bagi pelayanan selanjutnya. Selama 3 bulan, tidak melakukan perjalanan keluar dan mempersiapkan diri. Dan untuk pertama sekalinya pada bulan Juli, pada tanggal 30 hari Kamis yang lalu, Indonesia Prophetic kembali melakukan pelayanan doa ke Pontianak, merupakan tempat yang pertama sekali boleh kami layani atas pimpinan Tuhan, melakukan doa keliling secara personal di kota itu, dan saya bersyukur ada orang-orang yang mensupport sehingga pelayanan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan saya pergi ke Pontianak, sebuah kisah di kitab Yunus, bagaimana Yunus diperintahkan Tuhan untuk bernubuat selama 40 hari di kota Niniwe. Kota yang besar itu akhirnya beserta semua pemimpin dan rakyatnya bahkan berdoa dan berpuasa sehingga kota itu mengalami suatu pembalikan keadaan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Sama seperti Niniwe yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Tuhan. Demikianlah kota Pontianak sebagai kota yang masih memerlukan penjangkauan karena begitu banyaknya orang yang menyembah berhala. Ketika saya ada di kota Pontianak selama 3 hari, dan pada hari perayaan kurban bagi saudara kita Muslim, saya berada di kota itu, melakukan doa sendirian, perjalanan sendirian di kota itu. Dan pada hari Sabtu Tuhan memerintahkan segera meninggalkan kota Pontianak. Jadi selama 3 hari menemukan banyak sekali hal-hal yang Tuhan singkapkan. Indonesia Prophetic Ministry akan kembali melayani Borneo Island, pulau terbesar ketiga di dunia. Ada Gunung Kinabalu yang terdapat di Sabah, Malaysia, merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Borneo Island dimiliki oleh 3 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan bagian terbesar adalah Indonesia. Akan melayani kembali ke Sarawak. Tentunya dibutuhkan support finansial yang cukup kalau seorang hamba Tuhan di sana untuk melakukan pelayanan penjangkauan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Secara khusus mereka yang menyembah kepada berhala-berhala. Kekasih Tuhan, dalam profil FB saya ada nomor rekening
mana saudara boleh memberikan support finansial, saudara boleh terlibat dalam pelayanan ini, karena Borneo sedang ada dalam pusat pergerakan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di masa depan. Sejak 2015, ketika saya diperintahkan Tuhan menyampaikan nubuatan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru, yaitu di Penajam Pasir Utara. Ini bukan kebetulan. Dan kalau Tuhan perintahkan bahwa kita akan melayani di Kalimantan, ada satu nubuatan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bahwa kota-kota kecil akan mengalami lawatan yang luar biasa. Lereng-lereng gunung, bukit-bukit, desa-desa akan mengalami lawatan Tuhan. Ini adalah pelayanan yang besar. Dan saya bersyukur Indonesia Prophetic Ministry dibawa Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa Borneo akan memancarkan sinar terang dari ketiga negara ini menuju kepada dunia sebelum tiba masanya, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu yang saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kota Niniwe atau Pontianak merupakan kota yang aman, kota yang kondusif di mana orang-orangnya melakukan aktivitas dengan damai. Tidak ada konflik di situ. Namun sayang, mereka tidak mengenal Yesus. Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara yang kita akan suarakan kepada dunia bahwa Yesus adalah penguasa tunggal Borneo Island. Indonesia menerima kemerdekaan itu oleh anugerah daripada Tuhan sendiri. Dan diberi kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kemerdekaan dari hukum maut, kemerdekaan dari tawanan, kemerdekaan daripada tipu daya setan, kepada pulau-pulau yang jauh, kepada gunung-gunung, lereng-lereng, bukit-bukitan, desa-desa. Gereja harus melangkah keluar. Karena saya sudah melihat bagaimana Allah telah melangkah keluar dari baitnya untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia. Untuk menjemput para salehnya, untuk menjemput mempelai wanitanya yang ada di muka bumi ini. Dan dia harus menemukan kita telah siap sedia seperti seorang pelayan yang mengikat pinggangnya menjelang kedatangan Tuhannya. Datangan Tuhan sudah sangat dekat. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan adalah nubuatan-nubuatan yang benar. Bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Dan barang siapa yang tidak memiliki meterai ilahi di dahinya akan mengalami siksaan yang luar biasa yang tidak tertahankan oleh penguasa kegelapan, oleh antikris dan antek-anteknya. Tuhanmu untuk menerima upah, menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Lawatan Tuhan, Pentakosta ketiga pasti terjadi dan sedang terjadi melawat bangsa-bangsa di dunia. Ini saatnya kita menjangkau mereka yang terhilang. Mereka yang belum mengenal Tuhan harus mendengar kabar keselamatan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan mereka yang menjadi tawanan, melepaskan mereka dari penjara-penjara kehidupan, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab kegelapan sedang menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan ada padamu. Indonesia Prophetic Ministry telah melewati masa 5 tahun pertamanya. Dan saya sekali lagi bersyukur untuk support finansial, support doa dari para tim yang terlibat dalam pelayanan ini, baik pelayanan ke NTT, pelayanan ke Surabaya, pelayanan ke Bali, Bondowoso, Sumatera, Medan, Palembang, Jambi,
sampai ke Kalimantan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena pimpinan Tuhan. Saya bersyukur kalau dalam perjalanan kedua di 2020 ini, Indonesia Prophetic Ministry akan melakukan misi, melakukan aksi penyelamatan, melakukan pemberitaan penginjilan di Borneo. Sekali lagi saya mau katakan, hanya Tuhanlah yang memampukan kami semua. Dan saya bersyukur dan saya percaya ada banyak orang-orang baik. Ada banyak orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Ada banyak orang-orang yang akan digerakkan untuk menjangkau mereka. Beritakanlah Injil keselamatan itu. Injil damai sejahtera. Injil kasih karunia. Injil kemuliaan itu kepada semua orang. Saya Pendeta Andreas Sirait dari belakang rumah saya menyampaikan pesan Tuhan ini bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.